Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita awali dan kita buka majelis kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya sehingga malam hari ini kita masih diberikan umur untuk bisa berkumpul di majlis ini biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang kita ungkapkan atas semua nikmat Allah, Allah akan menambah karunia-Nya kepada kita semuanya, termasuk memudahkan kita memahami ilmu yang kita pelajari. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas qudwah hasanah kita, teladan kita, junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan sahabat serta orang-orang yang meniti jejak langkahnya sampai yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa karena majelis ini majelis yang mulia, sebagaimana kita yakini bersama seperti yang disabdakan oleh Baginda Nabi, barang siapa berkumpul di suatu tempat dan di situ disebut asma Allah, dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka malaikat berbaris sampai ke langit mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita didoakan oleh malaikat, mari di dalam hati kita setiap hajat yang ada di dalam diri kita, terutama hajat untuk kebaikan dan keberkahan hidup kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kita bermohon kepada Allah dengan berwasilah kepada suratul Fatihah. Liridallah wa li syafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah tadi Allah mengijabah semua doa dan harapan kita yang sudah kita niatkan masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Tanpa terasa kita sudah memasuki ayat 19 dan 20 dari surah Al-Baqarah. Lagi 19 Pak. Tidak apa-apa, tapi insya Allah 19 ayat ini sudah separuh kitab Pak. Mboten kraos nggih lho, wis sak meneh kandele wis kewaca separuh. Niki nek maos piyambak teng dalem ora jelas ora kelakon. Nggih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hal penting dalam kehidupan kita dan harapan kita adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya share doanya nek berangkat ke masjid nggih. Ibuke diajari mengke di agem bapake tok, ibuke mboten diwarai. Nggih. Allahumma ja'alna fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'alna fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Dan seterusnya. Ya. Wa fawqi nuran wa tahti nuran wa fi asabi nuran wa lahmi nuran dan seterusnya. Dan terakhir Allahumma ja'alna nuran. Ya Allah, jadikanlah untuk kami cahaya. Dan salah satu yang diajarkan kepada kita oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sumber cahaya itu diantaranya adalah al-ilmu. Makanya ada yang mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu niku nurun. Jadi nek nurun sik ra iso. Makanya dalam banyak hal kita perlu mencontoh. Kita perlu mencontoh. Selain memang ilmu itu adalah sumber cahaya. Karenanya membaca huruf-huruf Al-Quran itu adalah sumber cahaya. Kita membaca alif, membaca ba, membaca ta, membaca sa, okay. Antara sa, okay. Pakai kegedean ini, okay. Sa, kemudian sa dan sya, kita kesulitan membedakan itu juga ilmu. Maka orang yang belajar mengucapkan atau membaca Al-Quran itu ada dua golongan. Ketika membacanya ayat tak tahu, terbata-bata, maka baginya dua kebaikan, dua pahala. Pertama, pahala mengucapkan hurufnya. Kedua, pahala kenapa Pak? Kesulitannya. Wangel Pak. Muni a itu bisa nek boten a nggih nga. Nah ini. Nggih. Nga. Nah, padahal a nggih. A ada tekanan. Angele belajar niku ada pahala tersendiri. Tapi luar biasa kata baginda Nabi, fahuwa mahirun, maka barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka mereka ma'al malaikatil muqarrabin, mereka bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Makanya meskipun sulit, kita perlu terus belajar. Ini murid-murid kula sing nek injing nggih, gak apa-apa ayat tak tahu tapi loro. Dan pahalanya luar biasa. Salah satu yang dinilai adalah istiqomah. Dan kita membuktikan Pak Jainal dari keraguan kita kemarin, iso istiqomah pora Pak Salim, insya Allah. Dan sampai hari ini kita istiqomah. Setiap habis maghrib hari Jumat, Allah karuniakan kepada kita waktu untuk belajar. Jadi al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini masih kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah membuat perumpamaan bagi mereka, bagi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir itu di ayat yang ke-17 dan 18
Mereka diperumpamakan seperti orang yang menyalakan api, kemudian api itu padam sehingga kembali gelap gulita. Kata Allah, summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Ya. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Di ayat yang ke-19 Allah membuat perumpamaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat, ya, minas sama'i fihi dhulumatun, dari langit disertai gelap gulita, ya. Fihi dhulumatun, disertai gelap gulita, wa ra'dun, guruh dan kilat, ya. Wa ra'dun wa barqun, ya, guruh dan kilat, bledek. Kalau kita biasanya nyebutnya itu geluduk. Nah, kilate pewadang, geluduknya pewanter. Nah, ini guruh dan kilat. Wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir. Okay. Hadaral maut, sebab takut akan mati. Ya, biasanya kita kalau mendengar suara yang keras itu pasti refleks, kemudian Pak? Nutup kuping, ndamel driji. Nah itu. Begitu pula digambarkan oleh Allah. Orang-orang munafik ini seperti orang yang ditimpa oleh hujan lebat dari langit yang disertai kondisi yang sangat gelap. Mendung ini ku peteng dedet. Kemudian ada guruh, petir dan kilat, maka mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kemudian dilanjutkan, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Ketika atau setiap kali kilat itu menyinari mereka, masyaw fihi, mereka berjalan di bawah sinar itu. Wa idza adlamu 'alaihim, dan bila gelap menimpa mereka, qamu, mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jikalau Allah menghendaki, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia Allah melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah perumpamaan lain yang Allah Azza wa Jalla buat bagi kelompok lain dari orang-orang munafik. Mereka adalah suatu kaum yang terkadang mengetahui kebenaran dan terkadang meragukannya. Jadi kalau pas kilat menyambar itu padang, itu mereka melihat kebenaran. Tapi begitu gelap lagi, mereka ragu-ragu lagi. Maka hati mereka dalam keraguan, kekufuran, dan kebimbangan. Di ayat ini Allah membuat perumpamaan kasayyibin. Kasayyibin itu dari kata as-sayyib, artinya hujan, ya, seperti hujan. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, beberapa sahabat Nabi SAW, Abu Al-Aliyah, Mujahid Sa'id bin Jubair, Atha, Hasan Al-Basri, Qatadah, Atiyah,
Al-Aufi, Atha Al-Khurasani, As-Sudi, dan Ar-Rabi bin Anas. Sedangkan As-Sayyib itu adalah awan, atau yang lebih masyhur adalah hujan yang turun dari langit dalam kegelapan. Maksudnya gambaran keraguan, kekufuran, dan kemunafikan. Sedangkan wara'dun, guruh, yaitu ketakutan yang mencemaskan hati. Karena keadaan orang-orang munafik itu sangat ketakutan dan khawatir. Jadi orang-orang munafik itu isi hatinya itu hanya takut, khawatir. Tapi ketakutan dan kekhawatiran mereka itu kepada orang-orang mukmin, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Dalam Quran surah Al-Munafikun ayat yang keempat. Dan di firman-Nya yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudtakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajmahun. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Padahal mereka bukanlah dari golonganmu. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 56 dan 57. Jadi orang-orang munafik ini digambarkan oleh Allah adalah orang-orang yang diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi seandainya mereka punya tempat bersembunyi, pasti mereka akan bersembunyi. Menyembunyikan kekufuran dan kemunafikannya. Sehingga setiap ada suara yang keras, itu mereka merasa suara itu ditujukan kepada mereka. Kemudian kilat di sini adalah cahaya iman yang terkadang berkilau dalam hati sekelompok orang-orang munafik semacam ini. Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir, yakni ketakutan mereka tidak berguna sedikit pun. Karena Allah Azza wa Jalla meliputi mereka dengan kuasanya. Mereka berada di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Artinya Allah Maha Kuasa atas mereka. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian firman Allah tentang yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka, yakni karena kuat dan kerasnya, di samping itu karena lemahnya hati mereka dan tidak teguh pada keimanan. Jadi orang munafik ini kadang-kadang iman,
kadang-kadang hilang begitu. Hati mereka itu selalu dalam kondisi terombang-ambing. Sahabat Ali bin Abi Thalib atau Ali bin Abi Thalhah, mohon maaf, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang ayat ini. Ia berkata, ayat-ayat Al-Quran yang muhkam atau jelas nyaris menyingkap aurat orang-orang munafik. Jadi ayat-ayat Allah yang sangat nyata ini hampir saja atau setidaknya sudah membuka kedok, ya, membuka identitas, ya, membuka karakter sesungguhnya dari orang-orang munafik di hadapan orang-orang mukmin. Dalam pendapat yang lain, Ibnu Ishaq mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat yang berbunyi yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka, yakni karena kuatnya cahaya al-haq. Setiap kali cahaya itu menerangi, mereka pun berjalan di bawah cahaya itu. Jadi ketika keimanan tampak kepada mereka, mereka senang dan kemudian mengikutinya. Namun terkadang timbul keraguan yang membuat hati menjadi gelap, maka mereka pun berhenti dalam keadaan kebingungan. Ali bin Abi Thalhah kembali meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman-Nya, kullama adha'a lahum masyawfih. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Ia berkata, Ali bin Abi Thalhah, setiap kali orang-orang munafik merasakan kemuliaan Islam, mereka menerimanya dengan tenang. Misalnya pas dapat ghanimah, gitu ya, pembagian harta rampasan perang, mereka senang, ya, dapat kebaikan, dapat kenikmatan. Namun bila dalam Islam mereka mengalami musibah atau ujian, maka mereka hendak kembali kepada kekufuran. Ketika diperintahkan untuk berperang, mereka akan mencari alasan untuk tidak ikut terlibat di dalamnya. Bahkan ngeriwui, apa ngeriwui ini apa? Mengganggu, ya, mengucuk-ngucui, ya, mengucuk-ngucui. Kenapa bahasa Indonesianya memprovokasi, ya, agar orang-orang mukmin itu juga tidak ikut berangkat berperang. Tentang kisah ini nanti bisa dibaca detail sekali di dalam Quran surah At-Taubah. Allah membuka lebar karakter-karakter mereka dan perbuatan-perbuatan mereka terhadap kaum mukmin terkait dengan ujian-ujian ini. Jadi kalau mereka mendapat kebaikan, mereka senang, oh enak Islam. Tapi begitu diuji, mereka pengennya gak Islam-Islaman. Nah, begitu kira-kira bahasa sederhana kita. Maka Allah gambarkan mereka ini dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Jadi kalau menyembah Allah di pinggiran, nek pas enak, nggak ono mboten enten ujiane, ndak ada grotalannya, ya mereka di situ tetap menyembah Allah. Begitu ada ujian berat, mereka akan meninggalkan tepian itu, pindah ke seberang. Ini kondisi orang-orang munafik yang digambarkan dalam ayat ini. Sedangkan Muhammad bin Ishaq
meriwayatkan dari Muhammad bin Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang ayat kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Yakni mereka mengetahui kebenaran dan berbicara dengannya. Karena mereka mengucapkan kebenaran, maka mereka di atas jalan yang lurus. Namun bila mereka berbalik langkah kepada kekufuran, maka mereka pun terpaku kebingungan. Sedangkan kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya kilat itu padang napa mboten? Kilat niku nyamber pas bejewar niku padang napa mboten? Padang, terang sekali. Ning padang ini ku namung sesaat. Sehingga nek namung sesaat itu kira-kira pomot yang melampah ngoten saged tepi napa mboten? Ndak bisa. Karena dia hanya melihat sekilas, biak, dan itu pun biasanya mata kita akan silau, sehingga nggak patek jelas, saking padangi kan kata nih. Makanya nek ada beberapa orang yang kalau difoto, ini tukang foto nih Pak Janal nih kok, nambal belit nih kok, kadang pas jebret malah merem, sehingga kudu dibaleni. Nah, itu karena memang cahaya yang menyilaukan itu kadang membuat kita refleks, memejamkan mata. Itulah gambaran orang munafik. Ya. Dan begitu pula, seperti kemarin kita sampaikan, Allah gambarkan keadaan mereka pada hari kiamat. Di saat Allah Azza wa Jalla memberi manusia cahaya berdasarkan iman masing-masing. Di antara mereka ada yang diberi cahaya yang menyinari sejauh perjalanan satu farsakh. Ada yang lebih jauh atau lebih kurang dari itu. Di antara mereka ada yang cahayanya terkadang bersinar, terkadang pula padam. Sehingga ia pun sesekali berjalan di atas sirat, jalan lurus, dan sesekali berhenti. Bahkan di antara mereka ada yang cahayanya padam sama sekali. Mereka adalah orang-orang munafik tulen yang disebutkan dalam firman-Nya ayat ke-13 dari Quran surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu nduruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Sementara orang-orang mukmin, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka di yaumul kiamah kelak, berita-berita yang menggembirakan. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Di antaranya dalam Quran surah Al-Hadid yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Makanya salah satu yang kita pelajari, bagaimana baginda Nabi nanti menemukan umatnya, menemukan orang-orang yang beriman. Kata beliau, mudah saja, karena orang-orang mukmin nanti akan memancarkan cahaya. Nah, jadi ada cahaya di hadapan mereka dan cahaya di sebelah kanan mereka. Jadi aimanihim, di sebelah kanan mereka itu ada cahaya. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah juga gambarkan
dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ini juga doa yang bisa kita lazimkan dalam doa-doa kita. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah dua gambaran yang Allah berikan terkait dengan orang-orang munafik dalam kelompok Quran surah Al-Baqarah ayat 19 dan 20 dan gambaran orang-orang yang beriman. Beda jauh. Beda jauh. Orang-orang munafik itu nanti akan mengejar orang-orang mukmin. Untuk apa? Nunut cahaya. Entenono, aku tak nunut. Nah, maka kata orang-orang mukmin, melio golek dewi cahayamu. Padahal di sana sudah nggak bisa cari lagi, karena akhirat adalah tempat pembalasan, dunia tempat beramal. Di sana sudah tidak bisa beramal lagi. Karenanya ini peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita mengoptimalkan usia yang Allah berikan kepada kita. Mengoptimalkan waktu yang diberikan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal soleh kita, terutama adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan ketakwaan kita kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih ada 10 menit, nggih. 10 menit, ada beberapa hadis terkait dengan ayat ini, terkait dengan ayat pada hari di Yaumul Qiyamah nanti, ada hari di mana orang-orang mukmin itu bercahaya. Di antaranya dari Sa'id bin Abi Arubah. Beliau menceritakan, diceritakan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda, di antara orang-orang mukmin itu ada yang cahayanya bersinar dari Madinah sampai Aden, atau antara San'a dan kurang dari itu. Sampai-sampai di antara orang-orang mukmin itu ada yang cahayanya hanya menyinari tempat kakinya berpijak. Jadi ini tingkatan-tingkatan. Orang-orang mukmin nanti mereka semua akan mendapatkan cahaya, seberapapun itu. Ya. Yang tingkatannya tinggi itu cahayanya jauh menerangi depannya. Ya. Tapi yang mungkin ada juga yang hanya sebatas menyinari di bawahnya, telapak kakinya. Tapi itu pun sudah luar biasa, karena bisa melangkah. Ya. Sepanjang kaki itu bergerak kan, cahayanya juga ikut bergerak. Nah, ini gambaran dari baginda Nabi terkait kondisi orang-orang mukmin. Mudah-mudahan cahaya kita menerangi jauh di depan kita, ya, karena kita terus berdoa kepada Allah. Di riwayat yang lain disebutkan mereka diberi cahaya sesuai kadar amal perbuatan. Ya. Ada yang melihat cahayanya seperti sebuah pohon kurma. Ada yang seperti orang yang sedang berdiri. Dan yang paling kecil adalah cahaya seseorang yang hanya bersinar di ibu jarinya. Namun teng jempol. Sesekali padam dan sesekali menyala. Mudah-mudahan kita tidak sekedar itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak sekedar itu. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah. Di riwayat yang lain,
terkait dengan ayat ini digambarkan mereka berjalan di atas sirat sesuai kadar amal perbuatan mereka. Ada yang cahayanya sebesar gunung, serta ada yang sebesar pohon kurma. Dan yang paling kecil adalah cahaya seseorang yang bersinar di ibu jarinya, sesekali menyala dan sesekali padam. Makanya kemudian orang-orang mukmin yang memiliki cahaya itu mengatakan dan memohon kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia yang membawa cahaya yang terang benderang di yaumul kiamah kelak. Nah, bila hal ini sudah menjadi ketetapan, maka manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, orang-orang mukmin tulen dan orang-orang yang benar imannya. Makanya Allah perintahkan kepada kita diantaranya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu senantiasa bersama dengan orang-orang yang siddiqin, orang yang benar imannya. Nah, ini kita perlu mencarinya, perlu menguatkannya dalam diri kita. Jadi iman itu perlu dibangun supaya benar. Yang kedua adalah orang-orang kafir tulen. Mereka adalah orang-orang yang disebut dalam dua ayat ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-5 dan 6 ya. Kalau orang mukmin tulen itu seperti dalam Quran surah Al-Baqarah di 4 ayat yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Sedangkan orang munafik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang-orang munafik tulen. Mereka adalah orang-orang yang diumpamakan dengan orang yang menyalakan api dan kemudian padam, dan orang-orang munafik yang terombang-ambing. Terkadang mereka mengetahui sinar iman dan terkadang tidak. Ya, mereka diperumpamakan seperti orang yang kehujanan dalam kegelapan. Kemudian Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan orang-orang kafir yang mengira mereka berada di jalan yang benar padahal tidak. Mereka itu adalah orang-orang jahil murakkab. Jahil murakkab niku nek basa Jawane bodoh tenanan nggih. Murakkab niku wis total. Nek basa Jawane niku napa, Pak? Nek bodoh bahasa Jawa itu rada kasar ucapannya nggih. Jadi jahil murakkab itu bodoh tapi tidak merasa dan tidak tahu kalau dirinya bodoh. Rumangsa pinter. Nah, begitu. Jadi enggak sadar kalau dirinya itu bodoh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam An-Nur ayat 39, saya bacakan artinya saja. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Jadi rumangsa duwe amal oke, rumangsa duwe ilmu, padahal tidak punya. Jadi seperti fata morgana. Fata morgana ini nek jenengan tindak di tanah yang lapang, di bawah terik panas matahari, ya, apalagi kalau di padang pasir itu sering terjadi fata morgana itu seolah ada air yang bergelombang begitu, nggih. Tapi begitu diparani ini ya nggak ada, yang namanya juga fata morgana. Seperti itu gambarannya. Ini yang orang yang jahil murakkab. Kemudian Allah gambarkan orang kafir yang kebodohannya lebih ringan. Ya, Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat ke-40, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Di sini Allah membagi orang-orang kafir menjadi dua bagian.
yaitu orang kafir yang menyeru kepada kekafiran dan orang kafir yang hanya mengikuti saja. Jadi ada yang kafir terus aja-aja, enten sing tiang kafir mung melu-melu. Nah ini. Sedangkan Allah Azza wa Jalla membagi orang-orang mukmin di awal surah Al-Waqiah dan di akhirnya, serta dalam surah Al-Insan menjadi dua bagian, yaitu sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kanannya, yaitu orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk di antara dua golongan ini. Walaupun di dalam surah Al-Waqiah itu Allah sebutkan ya, as-sabiqun atau sabiqun itu banyak ya, dari golongan orang terdahulu dan sedikit dari golongan orang yang kemudian. Tapi tidak perlu berputus asa, karena ashabul yamin, golongan kanan, ini Allah sebutkan banyak dari golongan kaum yang terdahulu dan banyak dari golongan kaum yang kemudian. Jadi orang mukmin pun juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan orang-orang baik. Orang kafir juga terbagi menjadi dua, munafik juga terbagi menjadi dua. Pas, nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan setidaknya kita akan masuk ke dalam golongan kanan yang akan mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Artinya Allah akan giring kita, masukkan kita berombong-rombongan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk kita bersama dan menambah khasanah ilmu kita dan menambah amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.